A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Nabil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dikembalikan ke ilmu zati Allah itu seperti tadi, Tuhan bukan pengampun sebelum mengampuni, tapi kuasa mengampuni. Dikembalikan ke sifat zat. Ilmu kepada selain dirinya ini, ilmu Tuhan kepada selain Tuhan, itu apa? Ilmu juz'iyat ala wajhin juz'i. Nah, ini tidak punya Tuhan. Kalau punya, bukan kalau Tuhan dibilang tidak punya berarti Tuhan miskin. Enggak, justru ketika dikatakan tidak punya berarti Tuhan kaya. Tuhan tidak punya mata, tidak punya hidung. Wah iya dong, karena hidung terbatas kesempurnaannya, karena mata terbatas. Justru kalau Tuhan punya mata dan hidung, Tuhan menjadi terbatas. Jadi jangan takut, Tuhan tidak tahu juz'iyat. Oh iya dong, karena kalau tahu juz'iyat berarti Tuhan miskin. Berubah-berubah. Ya, tahu juz'iyat, jadi tahu juz'i, bisiklin juz'i. Berarti Tuhan tidak tahu individual. Iya dong. Tuhan tidak tahu individual secara individual. Tuhan tidak tahu individu secara individual. Sebab kalau tahu individu secara individual, Tuhan berubah-berubah, warna-warni, segala macam rangkapan terhadap Tuhan. Miskin justru. Memang ilmu kepada individu secara individual kesempurnaan, tapi bagi kita, bagi yang tidak terbatas, kekurangan. Kenapa? Karena dianya menjadi terpeta-peta. Tuhannya menjadi segitiga, warna-warni, segala macam rasa-rasa, halus, kasar, segala macam. Menjadi terpeta-peta. Yang terpeta-peta, seluas apapun tetap ada batasnya. Nah itu. Justru harus disingkirkan ini, jangan takut. Seperti kita menyingkirkan Tuhan tidak punya istri, tidak apa-apa. Bagi kita punya istri fadilah. Bagi Tuhan punya istri, kerendahan. Tuhan tidak punya suara, tidak apa-apa. Kita tidak punya suara, kekurangan. Tuhan punya suara, justru kekurangan. Kalau tidak punya suara, justru itu bagus. Karena suara ini keterbatasan. Keterbatasan pengungkapan hati, sehingga kita perlu suara. Nah itu, min lawazimil mumkinat. Jadi ditolak sama sebagian filsuf. Ilmu Tuhan terhadap individu secara individual. Kenapa? Karena individu banyak sekali. Secara individual, berantem satu sama lain, terpeta-peta Tuhannya. Itu. Nah, ilmu kalam menjawab apa? Dia mengatakan, mengatakan apa? Kulna. Sudah tahu duduk perkaranya toh? Nah, kalau ilmu kalam enggak, katanya harus tahu semua. Ini tahu enggak ini roti? Tahu. Dia pakai doktrin-doktrin. Kalau enggak tahu, membodohkan Tuhan kamu. Itu. Tahu enggak ini teh? Tahu. Ya sudah dong. Enggak tahu ini teh, membodohkan Tuhan. Padahal maksudnya filosof, tahu teh tapi tidak dalam bentuk teh. Tahu dalam bentuk ilmu yang tidak terbatas. Sebab kalau tahu teh, tahu pisang goreng segala macam, warna-warni Tuhannya ilmunya. Ilmunya ketika warna-warni, ilmu Tuhan terbatas. Ketika terbatas, ada awal dan akhir. Ketika ada awal dan akhir, sebelum awal Tuhan bodoh, setelah awal Tuhan pandai. Berarti apa? Terpeta-peta. Berarti hadis, berarti dikasih ilmunya sama yang lain. Itu. Nah, dengan demikian, ilmu Tuhan yang kepada juz'iyat ini tidak ada. Ilmunya ada, tapi dalam bentuk kulli. Seperti pensifatan tadi. Ilmu Tuhan kepada selain Tuhan, itu namanya apa? Hadis baru, sifat fi'il, sifat fi'liyah. Nah, kalau ditanya, kuasa mengetahui? Kuasa. Nah, dengan demikian, dikembalikan kepada ilmu. Tapi kalau ini, dikembalikan kepada ilmu zati, bukan kepada ilmu fi'li. Bagaimana cara pengembaliannya kepada ilmu zati? Ilmu kepada juz'iyat. Itu ilmu fi'li, kan gitu. Kembalikan ke ilmu zati. Yakni apa? Tuhan yang tidak terbatas itu sebab apa bukan sebab bagi selain Tuhan? Sebab. Ketika Tuhan sebab bagi selain Tuhan, apakah Tuhan tidak memiliki kesempurnaan selain Tuhan? Memiliki. Nah, ketika Tuhan memiliki kesempurnaan selain Tuhan, termasuk teh ini, dimiliki sama Tuhan, tapi tidak dalam bentuk warna-warni. Dimiliki sama diri Tuhan. Pertanyaan berikutnya, Tuhan tahu nggak dirinya? Tahu. Nah, ketika Tuhan tahu dirinya dan dirinya sebab bagi selain Tuhan,
di mana karena dia sebab bagi selain Tuhan, berarti dia memiliki seluruh kesempurnaan selain Tuhan. Berarti ketika Tuhan mengetahui dirinya sama dengan mengetahui selain Tuhan, selain dirinya. Nah, belum. Ini masih filosof ini yang menolak ilmu juz'i itu. Maka itu para filosof mengatakan Tuhan tidak tahu ilmu juz'i dalam bentuk juz'iyat, tidak tahu ilmu individu tidak dalam bentuk individual, tapi tahu individu dalam bentuk kulli, yakni dalam bentuk diri Tuhan itu. Artinya yang tidak berbentuk itu. Nah, ketika Tuhan mengetahui dirinya sama dengan mengetahui selain dirinya. Tapi saya masih belum paham mengetahui individu secara non-mahdud itu gimana maksudnya? Secara kulli. Ya itu. Belum. Tuhan sebab enggak bagi selain Tuhan? Ya, kalau begitu. Sebab itu memiliki enggak kesempurnaan akibat? Ya sudah, berarti ketika dia tahu dirinya, mengetahui seluruhnya. Membayangkan sulit. Tuhan sebab enggak bagi selain Tuhan? Iya, sebab semua. Mungkinkah sebab itu tidak punya kesempurnaan akibat? Nah, berarti ketika sebab itu mengetahui dirinya, karena dirinya memiliki kesempurnaan akibat, berarti dia mengetahui seakibat. Ya, itu saya paham. Ya udah, itu namanya ilmu kulli. Ilmu yang tidak corang-corang itu ilmu sabit dibilangnya, ilmu sabit bukan ilmu kulli. Ya tidak apa-apa, kulli juga. Jadi kulli di sini bukan kulli mantiki. Nah, tapi orang ilmu kalam mengiranya kulli mantiki. Insan kulli. Kita di luar ini, Joko, Ali, dikira juz'i, dikira individu, misdaknya segala macam, dikira itu kulli. Nah, katanya ini seperti ini, Pak. Itulah jauh ini juga negas-negasin. Kulli itu bukan kulli mantik, kulli ini sabit. Selain Tuhan bisa nggak punya ilmu seperti ini? Tidak ya? Punya, kenapa? Seperti akal awal, akal sani. Semua mujarradat ilmunya seperti itu, tapi tidak yasmul jami. Kalau Tuhan yasmul jami. Dalam penjelasannya, dalam penjelasannya yang di kaset itu mengatakan bahwa kita tidak punya hubungan dengan ilmu fi'il hudo, tetapi kita kembalikan kepada ilmu zati hudonya itu sendiri. Nah, ya itu. Itu penjelasan. Nah, sebentar dulu, ini duduk perkaranya dulu. Anda belum masuk ke ilmu kalam. Toh? Nah, maksudnya jawaban ilmu kalam. Ini baru nyampe ke penolakan ilmu kalam. Yang ditolak filosof. Filosof mengatakan apa? Tuhan tidak tahu juz'i dalam bentuk juz'iyat, tapi tahu juz'i, tahu akibat-akibat ini dalam bentuk kulli, dalam bentuk sabit, dalam bentuk tidak berubah. Yakni siapa? Dirinya itu. Alasannya apa? Karena dirinya sebab bagi selain dirinya. Sebab tidak mungkin tidak punya kesempurnaan akibatnya. Berarti dia memiliki seluruh kesempurnaan akibat, tapi lebih sempurna dari yang dimiliki akibat. Berarti Tuhan begitu tahu dirinya sama dengan tahu selain dirinya. Maka itu tidak boleh Tuhan tahu selain dirinya sebagaimana selain dirinya. Tuhan harus tahu selain dirinya sebagaimana dirinya. Tuhan tidak boleh tahu selain dirinya sebagaimana selain dirinya. Karena selain dirinya warna-warni. Tuhan jadi warna-warni, jadi berbeda. Jadi Tuhan tahu selain dirinya sebagaimana dirinya. Bukan tahu selain dirinya sebagaimana selain dirinya. Tahu selain dirinya sebagaimana diri Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sebab memiliki kesempurnaan akibat. Begitu Tuhan tahu, begitu ini juga pinjam istilah, karena begitu berarti permulaan. Pokoknya kapan saja, tidak ada permulaannya lah ini ya. Tuhan tahu dirinya berarti Tuhan tahu selain dirinya. Jadi kesimpulannya, Tuhan tahu juz'i, tapi tidak dalam bentuk juz'iyat. Tahu individu, tapi tidak individual. Tahu individu dan tahu juz'i dalam bentuk diri Tuhan yang tidak berbentuk-bentuk itu. Itu yang disebut sabit atau kulli. Sudah jelas perkaranya. Dia ilmu kalam menolak ini. Alasannya apa? Qulna al-mutaghayyir huwa at-ta'alluqul i'tibari lal ilmu dzati. Dia bilang apa? Kami menolak ilmu kalam, ilmu filosof yang mengingkari ilmu juz'i secara juz'iyat secara juz'i.
yakni saya menolak kata-kata filosof yang mengatakan bahwa Tuhan tidak memiliki ilmu terhadap individu secara individual. Nah, karena bagi mereka, yakni bagi filosof, kalau tahu individu secara individual, Tuhan berubah. Nah, kata dia, jawab kami, yang berubah-berubah itu bukan ilmu zati, tapi ilmu fi'li, ilmu tanggali. Lah ini yang belum diterangkan oleh filosof. Kalau kamu maunya ini, dia bilang apa? Bagi kami yang berubah-berubah itu i'tibar saja, yakni at-ta'alluqul i'tibari. Kan tadi ada yang mengetahui, yang diketahui, terus pengetahuan. Nah, kalau yang diketahui diri Tuhan, yang mengetahui diri Tuhan, berarti pengetahuannya diri Tuhan. Tapi kalau yang mengetahui diri Tuhan, yang diketahui selain diri Tuhan, berarti pengetahuannya ini yang disebut at-ta'alluqul i'tibari. Dan ilmu dzati, tidak ilmu pada dirinya itu. Itu yang dikatakan filosof ini. Yang diingkari filosof ini adalah at-taghayyurul i'tibari ini, yang tidak boleh dibawa ke diri Tuhan. Karena kalau dibawa kepada diri Tuhan apa? Berubah Tuhannya. Nah, dia maunya begini, bahwa apa? Yang tahu siapa? Tuhan. Yang diketahui siapa? Selain Tuhan. Hubungan antara selain Tuhan dengan Tuhan itu yang disebut at-ta'alluq, yang disebut ilmu itu. Katanya ilmu kalam, tidak apa-apa Tuhan tahu selain diri Tuhan. Tidak apa-apa juga berubah-berubah. Sebab yang berubah-berubah itu siapa? Yang ta'alluqnya itu. Tuhan apa? Tuhannya tidak berubah, yang mengetahuinya tidak berubah, yang diketahuinya berubah. Hubungan antara yang diketahui dengan yang mengetahui berubah, tidak apa-apa. Yang penting Tuhannya tidak berubah. Saya mau tanya, ilmu Tuhan itu di luar diri Tuhan atau di dalam diri Tuhan? Berarti ini kan di luar. Dia mau menetapkan bahwa hubungan ini, yakni ta'alluq ini dinisbahkan kepada Tuhan. Berarti ilmu Tuhan di luar diri Tuhan. Nah itu, dia mau kemana aja kejebak. Dia tidak apa-apa katanya ilmu Tuhan berubah, karena yang ilmu Tuhan berubah itu yang ta'alluqnya. Berarti ilmu Tuhan di luar diri Tuhan itu. Wa dalil ala ma kunna wa annahu yas'an ya'lam. Dalilnya ini juga ada irtibatnya. Dia bilang mengatakan Allah lazim tahu, layak tahu. Ketika layak tahu, wajib tahu. Layak tahu, wajib tahu. Jadi tidak pecah masalahnya. Kalau kita bilang mengatakan apa? Wajib tahu dan Tuhan memang tahu, tapi dalam bentuk dirinya, tidak dalam bentuk makhluknya. Makanya Tuhan tahu segitiga, Tuhan tidak perlu berubah menjadi segitiga. Tuhan tahu ketika tahu api tidak berubah menjadi membakar. Kenapa? Karena ilmu Tuhan dalam dirinya adalah dirinya yang tidak berubah itu, yang tidak terpeta-peta itu. Muqaddas. Jadi dalil wa dalil ala ma qulnahu annahu yasihu an ya'lam kulla ma'lumin fayajibu lahu dzalik. Nah, ini masih bernada apa? Dogmatisnya tadi. Jadi karena Tuhan tidak mungkin ngaji sama belajar sama yang lain, maka itu Tuhan harus tahu. Loh, orang Tuhan Ana membilang sama tuh orang ketika Tuhan harus tahu merah putih, berarti Tuhan merah putih itu. Oh enggak, yang merah putih ta'alluqnya. Ta'alluq ini ilmu Tuhan bukan. Ilmu Tuhan, berarti ilmu Tuhan berarti di luar diri Tuhan. Kalau dia bilang enggak apa-apa, ini ilmu Tuhan di luar ilmu Tuhan karena makomnya seperti Jibril juga ilmu Tuhan sebenarnya makomnya. Enggak apa-apa, filosof juga enggak pusing sama itu. Filosof juga mengatakan bahwa Jibril itu ilmu Tuhan sebenarnya, makhluk tapi ya ini ilmu Tuhan hakikatnya. Tidak apa-apa. Kadar-kadar alamul misal disebut kadar-kadar sama filosof. Lauhul mahfuz disebut apa? Ilmu Tuhan sama dari itu ilmu Tuhan. Padahal itu banyak hal, tidak ada masalah, terbatas lagi, tidak seperti Tuhan. Ya, lauhul mahfuz, akal terakhir sekalipun mujarrad, sekalipun non materi, tapi dia terbatas. Tidak apa-apa itu disebut ilmu Tuhan. Tapi apa? Gradasinya, marhalahnya, tajallinya. Filosof juga nggak pusing sama ini. Tuhan juga tahu ini teh dalam bentuk teh. Tapi di ilmu saya sebagai tajalli daripada ilmu Tuhan, tidak ada masalah. Karena yang namanya tajalli manifestasi itu di bawah. Yang ditolak sama filosof itu dalam diri Tuhan itu ada teh enggak? Nah itu. Ketika antum bilang ada teh, tagayyur Tuhan. Ketika antum enggak, teh itu di ta'alluqnya, ya enggak apa-apa.
seperti kita, Jibril, semua ini, semua ilmu Tuhan. Marhalahnya, martabahnya ilmu Tuhan, tidak apa-apa. Nah, filosof juga tidak menolak itu. Ilmu malaikat tidak menolak, malaikat tidak menolak, segala macam. Nah, gitu. Dan itu sebagai tajalli daripada manifestasi daripada rentetan cahaya Tuhan seperti cahaya matahari yang menebar menjadi semakin dingin sampai ke bumi, panasnya cuma misalnya 30 derajat, padahal di sana jutaan derajat matahari, tidak apa-apa itu. Yang kita tolak itu di mataharinya itu jangan sampai ada lilin. Oh, di matahari ada lilin, bukan kesempurnaan bagi matahari, itu mengejek matahari. Oh, di matahari ada panas misalnya 1000 derajat, oh menghina matahari. Nah, matahari ya ini 1 juta derajat, tidak tahu berapa lah. Dalam 1 juta derajat sudah pasti kan ada 1000, tapi tidak dalam bentuk 1000. Jadi matahari bukan kumpulan lilin-lilin, matahari bukan kumpulan las-lasan, matahari bukan kumpulan bom-bom yang panas itu, enggak. Matahari saja. Tapi kesempurnaannya lebih hebat dari itu. Elah sebab memiliki seluruh kesempurnaan. Jadi matahari memiliki kesempurnaan lilin, segala macam panas-panas di bawahnya. Tapi tidak dalam bentuk lilin. Nah, itu yang mau dibilang oleh filosof. Terus ada pertanyaan gini, Ustaz. Itu ada satu kaidah yang diajukan oleh Mutakallam, mereka mengatakan gini. Jadi ilmu itu al-jizike ta'aluk dorat khosil misyawat. Ini filosof setuju apa enggak dengan kaidah? Ya ini. Yang mengetahui, yang diketahui, hubungan antara yang diketahui dan yang mengetahui. Yang mengetahui dibilang alim, yang diketahui dibilang maklum. Hubungan antara alim dan maklum dibilang ilmu. Nah, ilmu ini yang dibilang ta'alluq. Ya memang harus begitu. Sama berarti ya? Sama, tidak ada masalah. Dia mencontohkan begini. Budo darbori mujtahide budaniman namidona. Cirojun man mujtahid Islam. Dikhawatir hamim budo namidoni darbori mujtahidiman. Nah, tapi penerapannya dalam bahwa budo itu mengetahui yang masa depan, yang secara sobi itu gimana penerapannya? Itu dalam gradasi. Makanya sobit di sini jangan diartikan lawannya mutaghayyir. Dalam artian kulli di sini jangan diartikan lawannya juz'i. Nah, kulli ini sobit. Sobit ini apa? Dirinya Tuhan itu sobit. Tidak ada yang lain. Kalau ilmu akal satu sobit, tapi terbatas. Yang dimaksud sobit dan tidak terbatas, yakni hanya Allah. Allah mengetahui teh secara sobit. Sobit bukan tetap. Sobit yakni tetap dalam artian tidak warna-warni, tidak juz'iyat, tidak berubah-berubah, tidak beraneka ragam, tidak menolak yang lain-lainnya. Kalau teh ini kan menolak kopi, teh ini menolak batu, teh menolak kambing, menolak anjing. Yakni teh bukan anjing, teh bukan kambing, teh bukan pohon. Kan ketika saling menolak kan terbatas. Rang-gorang, warna-warni jadinya. Nah, kalau Tuhan tahu ini, warna-warni Tuhan. Ketika warna-warni, ilmu Tuhan jadi terbatas karena masing-masing warna membatasi yang lain. Nah, itu. Jadi ini Tuhan tahu dalam bentuk juz'iyat berarti. Nah, akhirnya kita katakan apa? Tuhan tahu teh, tapi tidak dalam bentuk teh, dalam bentuk sabit, dalam bentuk dirinya itu. Yani Tuhan tahu dirinya, berarti tahu teh. Udah gitu. Kenapa tahu dirinya tahu teh? Karena Tuhan pada akhirnya sebabnya teh. Berarti Tuhan memiliki kesempurnaan teh, tapi tidak serupa dengan teh, tidak berbentuk teh. Itu. Karena kalau berbentuk, ya ini lebih sempurna maksudnya. Kalau berbentuk teh, berarti yang saling menolak tadi itu. Jadi matahari punya kesempurnaan lilin, tapi tidak dalam bentuk lilin. Jadi matahari bukan kumpulan lilin-lilin. Ilmu Tuhan bukan kumpulan teh, kopi, batu, kambing, anjing, kepiting, terenggiling, bukan kumpulan itu. Kalau kumpulan itu berarti ilmu Tuhan terbatas. Karena masing-masing ilmu Tuhan terhadap kopi bukan terhadap teh. Ilmu Tuhan terhadap kambing bukan terhadap anjing. Ilmu Tuhan terhadap unta bukan terhadap kambing. Berarti ilmunya banyak. Ketika banyak terbatas pasti. Namanya banyak. Oh enggak, ilmu Tuhan tidak terbatas. Nah, ketika ilmu Tuhan tidak terbatas, hilangkan kambing, anjing, kepiting itu. Warna-warni itu hilangin. Lilin-lilin itu hilangin.
Ketika hilang, itu namanya ilmu sobir. Sobir itu bukan hanya tidak berubah, tidak menolak yang lainnya. Jadi Tuhan tahu kopi dalam bentuk teh, dalam bentuk kambing, anjing, kepiting, dan seterusnya itu. Nah itu. Makanya Allamah Tabatabai mengatakan, sebenarnya akal kita ini belum akal, masih akal muntasyir. Orang itu bisa tahu akal manakala suluk. Kapan dia? Ketika dia tahu manusia punya kepala, punya kaki, punya tangan, punya perut, punya dada, tapi tidak dalam bentuk tangan, kepala, kaki, perut, dada itu. Nah, kalau antum sudah tahu manusia, dia punya kepala, dia punya tangan, tapi kepalanya tidak berbentuk kepala. Kepalanya tidak menolak tangan, tangannya tidak berbentuk tangan, tangannya tidak menolak kepala, kakinya tidak berbentuk kaki, kakinya tidak menolak kepala dan kaki dan tangan. Nah, kalau tahu itu baru antum sudah mencapai ke Lauhul Mahfuz. Itu baru tingkatan terendahnya ilmu sabit. Misalnya yang tentang sabit itu sebenarnya bertentangan sama kaidah tadi itu, bahwa sesuatu harus wujud dulu baru diketahui. Nah iya, enggak bertentangan apa? Justru karena saling menguatkan. Belum wujud, tadi kan sudah diketahui sebelumnya. Iya, karena Tuhan mengetahui dirinya. Kembali ke nah, dan dirinya itu sumber yang akan wujud itu. Tapi tidak dalam bentuk yang akan wujud itu. Matahari tahu lilin, tapi tidak dalam bentuk lilin. Tapi kesempurnaan lilin ada di matahari, tapi tidak dalam bentuk lilin. Itu, maka itu Tuhan mengetahui seluruhnya sebelum seluruhnya dibuat. Kenapa? Karena seluruhnya bersumber dari Tuhan. Jadi Tuhan tahu sebelum seluruhnya dibuat. Kenapa? Karena Tuhan tahu dirinya. Ketika tahu dirinya berarti tahu seluruhnya. Nah itu, karena dia sumbernya. Tapi tidak dalam bentuk seluruhnya. Sebab kalau dalam bentuk seluruhnya terbatas. Rang-gorang, warna-warni Tuhan. Berarti sudah irodah dulu sebelumnya. Tidak ada peduli dengan irodah, tidak ada hubungannya. Ketika kita yakin bahwa Tuhan sebab dari semuanya, dan sebab pasti memiliki kesempurnaan akibatnya, berarti Tuhan sudah ketika mengetahui dirinya, berarti mengetahui seluruhnya. Antum tidur, punya ilmu enggak terhadap diri antum? Ketika antum tidur, sebenarnya antum menyimpan ilmu enggak sama diri antum? Iya. Ah iya, menyimpan ilmu. Enggak perlu. Antum tahu enggak bahwa antum bisa berkata-kata? Tahu. Antum tahu enggak kalau antum bisa melihat? Bisa makan, bisa kencing, bisa beol, bisa berhubungan, bisa melihat. Tahu. Sebelum melihat. Kenapa? Karena melihat akibatnya antum. Antum tahu diri antum, selesai. Jadi tidak perlu tahu. Ini perbandingannya. Kalau kita tahu waktu melihat, tidak apa-apa. Oh, saya melihat ikan, pengetahuan saya berubah. Ikan merah dengan ikan kuning berubah, tidak apa-apa. Karena saya memang juz'i. Saya individual sifatnya. Terbatas ilmu saya, tidak apa-apa. Tapi saya tahu bahwa saya mampu melihat. Nah bedanya Tuhan bisa melihat. Tapi ketika melihat, tidak melihat ikan sebagaimana warna-warni, melihat dirinya. Itu sebagaimana saya melihat dirinya itu. Bahwa saya tahu bahwa saya bisa melihat, bisa makan, bisa minum, bisa jalan, dan seterusnya. Jadi tidak perlu ada huruf-huruf. Saya tahu bahasa Indonesia. Antum tahu tidak bahasa Indonesia? Tahu. Apakah pengetahuan antum harus ngomong? Enggak. Antum tahu sebelum antum ngomong. Tapi pengetahuan antum ketika ngomong, itu pengetahuan juz'i namanya. Tidak apa-apa antum punya pengetahuan juz'i. A, I, U, ilmu saya ikut nih. A, ilmu saya kepada A, B, ilmu saya kepada B, C kepada C. Tidak apa-apa. Karena dalam diri saya, ilmu saya memang saling menolak. Individual. Ilmu saya tentang A menolak B menolak C. Tidak apa-apa. Karena saya terbatas. Kenapa kalau saya terbatas tidak apa-apa saling menolak? Karena A kan menolak B menolak C. Berarti A dibatasi B dibatasi C, dibatasi A. Tidak apa-apa. Saling membatasi. Kumpulan terbatas, juga hasilnya terbatas. Tidak apa-apa. Ilmu saya banyak, berarti terbatas. Kumpulan dari A, B, C, D, berarti terbatas. Tidak apa-apa. Sebelum saya, berarti ada awal, ada akhir. Tidak apa-apa. Berarti sebelum awal saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Berarti saya waktu tahu diajari. Tidak apa-apa. Tapi Tuhan tahu dirinya, sudah. Tahu selainnya. Tidak boleh tahu A, B, C, D dalam bentuk A, B, C, D. Karena ketika tahu A, B, C, D dalam bentuk A, B, C, D, berarti Tuhan mempeta-peta ilmunya. Ketika ilmunya terpeta-peta, saling membatasi. Ketika saling membatasi, biar banyak dikumpulin, hasilnya tetap terbatas.
Kalau terbatas ada awal, ada akhir. Kalau ada awal, ada akhir. Sebelum awal tidak tahu Tuhan. Kalau sebelum awal Tuhan tidak tahu dan setelah awal Tuhan tahu, berarti diajari. Berarti bukan wajibul wujud minjami'il jihad. Itu berarti Tuhan tidak layak dikatakan tidak terbatas. Pokoknya kuncinya tidak terbatas. Kan sudah Anda bilang dulu. Tidak terbatas itu kunci segalanya. Dia menolak warna-warni, dia menolak perubahan, dia menolak segala macam. Karena kalau ada warna-warni sudah tidak terbatas lagi. Tidak bisa dikatakan tidak terbatas lagi. Dia sudah terbatas sekalipun sangat luas. Dan itu bukan fadilah bagi Tuhan. Gitu. Berarti contohnya mutakalam salah juga. Ketika dia mengatakan gini, Udon nami donan dan boleh mujtahid budaneman. Cun man mujtahid nistam apa? Nah, unapti hamna dari balik. Wah, kian rapti nadore. Tuhan tidak tahu terhadap mujtahidku karena saya bukan mujtahid. Nah, apa hubungannya? Kalau kamu mujtahid bagaimana? Berarti Tuhan tahu mujtahid. Kalau itu yang dimaksudkan contohnya, tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi mungkin bukan itu maksudnya. Itu mungkin salah paham. Nah, dia ketika menakal ini, ya, cun ilmu aji ke ta'aluk dorat, hasil misyawat, dikatakan ini. Jadi tentang mujtahid saya, Tuhan nggak tahu karena saya bukan mujtahid sekarang ini. Makanya dibilang penerapannya aji ke ta'aluk dore, hasil misyawat. Gitu. Jadi kalau belum terjadi ya Tuhan nggak tahu gitu. Padahal dia sudah mujtahid waktu itu. Nah, dia contohkan misalnya saya ini bukan mujtahid sekarang. Tuhan tentang kemujtahid saya nggak tahu sekarang ini. Karena apa? Saya belum mujtahid. Berarti kan ketika saya mujtahid baru Tuhan tahu. Iya. Iya nggak apa-apa. Sekarang Tuhan tahu. Nah, ketika tahu ini dalam bentuk tahu sekarang atau tahu dulu? Tahu dalam bentuk diri Tuhan atau tahu dalam bentuk dia mujtahid itu? Dia mujtahid. Nah, ketika dia mujtahid warna-warni ilmu Tuhan. Itulah yang disebut proses, itu yang ditolak. Kemarin tidak tahu, sekarang tahu. Gara-gara ta'alluqnya nggak ada, itu yang disebut proses. Dulu ini gelas tadi belum dituangin teh, Tuhan tidak tahu ada teh. Begitu ada teh, tahu ada teh. Oh hebat Tuhan, tidak hebat, berubah-berubah. Tadi kosong mengikuti perubahan daripada makhluknya. Dan ini salah menurut filsafat ini. Iya. Ta'alluqnya ini berarti ilmu Tuhan di luar diri Tuhan. Jadi kuncinya Tuhan itu sebab bagi seluruh makhluk. Ketika sebab, karena ada kaidah yang tak punya tak mungkin memberi. Berarti Tuhan kalau tak punya berarti tak mungkin mencipta makhluknya. Berarti dia punya kesempurnaan makhluk. Tapi karena dia sebab, sudah pasti lebih kuat. Maka itu kesempurnaan Tuhan terhadap kesempurnaan makhluk melebihi kesempurnaan makhluk. Itu ya, dalilnya bahwa Tuhan itu tahu tentang Oyande, itu kan memperkuat dalilnya filsafat berarti. Enggak, memperlemah kalau artinya Oyande sebagaimana Oyande. Makanya itu perhatikan nih, kata-kata mana'u min ilmihi bil juz'iyat, apa? Ala wajhin juz'i. Kalau tahu juz'iyat ala wajhin kulli, ala wajhin sabit, tidak apa-apa. Allah tahu Oyande, tapi dalam bentuk dirinya, tidak apa-apa. Allah tahu Oyande dalam bentuk Oyande, itu yang harus ditolak. Allah tahu selain dirinya dalam bentuk selain dirinya, itu yang dia tolak. Tapi Allah tahu selain dirinya dalam bentuk dirinya, karena dia sebab. Nah itu tidak apa-apa, itu yang tidak ditolak. Tuhan tahu Oyande. Itu juga malah dalilnya. Ketika tahu Oyande, bagaimana tahu Oyande orang Oyandenya belum ada? Gampang jawabannya. Kenapa? Karena Oyande dari Tuhan. Berarti Tuhan sebabnya. Tuhan tahu tidak dari Tuhan? Ya tahu, ya sudah. Ketika sebab, Tuhan sebab, dan Tuhan mengetahui dirinya. Sebab ini akan mengeluarkan Oyande. Berarti Tuhan tahu Oyande. Tuhan tahu dirinya berarti tahu Oyande. Tapi tidak dalam bentuk Oyande. Tuhan tahu dirinya, Tuhan tahu Oyande dalam bentuk dirinya. Itu. Di mana dirinya sumber daripada Oyande. Kalau misalkan ke diri kita misalnya gini, saya kan sampai sekarang belum pernah membunuh orang misalnya. Tapi saya tahu ilmu tentang membunuh orang. Antum kalau mau kalau mau cepat menangkap, jangan lari ke juz'iyat. Semua ada apa bedanya Oyande, bunuh orang. Oyande kan sama dengan bunuh orang, sama dengan bunuh cicak. Mungkin ada hal yang Anda tidak paham, coba ulangi lagi bagaimana pertanyaannya. Jadi misalnya, sampai sekarang kan saya belum pernah membunuh orang. Nah, saya tahu tentang ilmu membunuh. Tapi membunuh orang itu kan belum terwujud. Tapi dalam diri saya ada, dalam diri saya, dalam ilmu saya ada. Apa yang ada? Tapi dalam
Artinya pembunuhan itu bisa terjadi, bisa saja terjadi, tapi dalam bentuk yang Atau lain. bisa terjadi, bukan pembunuh. Antum tahu pembunuhan atau antum tahu antum membunuh? Kan lain. Hah? Pembunuhan. Sementara yang antum mau bahas, antum membunuh. Mana Oyande? Kalau antum tahu pembunuhan, tidak ada Oyande. Antum yang disebut ilmu antum kepada Oyande, yakni ilmu antum terhadap bahwa antum akan membunuh. Itu baru Oyande. Kalau antum tahu pembunuhan, bukan Oyande. Tidak ada hubungan sama Oyande. Jangan lagi ke juz'i, tangkap itu anunya, kulinya itu, dalil-dalil kulinya, itu nanti bisa diselesaikan sambil minum teh, nonton TV, antum berenung, selesai. Tapi tangkap itu anunya. Kalau saya ngasih contoh itu supaya membuat antum lebih jelas. Jangan minum teh, bagaimana kalau minum kopi? Nah, diganti bagaimana kalau berjalan? Nah, minum kopi, teh dengan berjalan, kode wae. Tangkap kulinya. Saya mau terapkan ketika Tuhan mengatakan tentang masa depan saya, tentang soal diri saya, bahwa saya akan sedekah atau ke surga. Padahal waktu itu saya belum diciptain waktu sama Tuhan, tapi kalau sudah tahu masa depan saya. Nah itu karena antum seluruh kesempurnaannya ada nggak di dalam diri Tuhan? Iya. Ya udah. Tapi antum tidak ada dalam diri Tuhan, maka ilmu Tuhan terhadap antum, yakni sesuai dengan diri Tuhan itu, bukan sesuai dengan diri antum. Maksud saya mau menceritakan sama seperti itu gitu. Ketika Tuhan mau mencipta si fulan misalnya, tapi dia sudah tahu dulu sebelum menciptakan. Kenapa tahu dulu? Kenapa tahu dulu? Ya, karena dia sebabnya pencipta. Nah, berarti tahu dulu itu sudah tentu tidak dalam bentuk rupa yang akan dicipta. Karena belum cipta memang ya. Nah, hatta sudah dicipta. Justru pembahasannya setelah dicipta. Iya. Setelah dicipta Tuhan tidak boleh tahu dalam bentuk rupa itu. Itu yang mau diingkari. Ini yang kita mendelik dari tadi jelasin. Sebab ketika Tuhan tahu dalam bentuk rupa itu, rupanya saling menolak. Ini juz'iyat. Rupa kah, panas, dingin, teh, kopi. Ini contohnya semua warna-warni. Ini juz'iyat namanya. Juz'iyat, teh, kopi ini mau diganti rupa, laki, perempuan, jenis kelamin, kerinting, tidak kerinting rambut, cacat, tidak cacat, punya kaki, tidak punya kaki. Ini mau diganti apa saja, itu sudah juz'iyat namanya. Tidak boleh tahu Tuhan, hatta sudah dicipta. Kalau tahu, berarti dia terpeta-peta Tuhan. Ya berarti ketika saya belum cintai sama Tuhan nggak punya tasawur tentang siklus saya seperti ini. Nggak tahu. Sebelum dicipta, sesudah dicipta, tidak ada seperti antum ini, tidak ada. Dalam bentuk Tuhan. Sebab tasawur antum ini bukan fadilah. Tuhan tahu wajah antum ini bukan fadilah. Matahari punya lilin bukan fadilah, justru menghina. Ilmu terbatas ini bukan fadilah, buat saya fadilah. Saya semakin tahu banyak orang, semakin tahu unsur-unsur kimia, fadilah buat saya. Tapi Tuhan tahu unsur-unsur kimia, cedera dia. Karena akan terbeta-beta. Ilmunya akan terbeta-beta. Itu sebanyak ilmu yang diketahui. Jadi ilmu Tuhan sebelum mencipta, sesudah mencipta, sama saja. Tidak berubah. Tidak boleh berubah. Sebab ilmu yang setelah mencipta itu fadilah buat kita, bukan fadilah buat Tuhan. Dulu tidak ada langit. Umpamanya tidak ada salju nih, salju kemarin yang tebal. Kan tidak ada, kita nggak tahu. Setelah ada salju, bertambah ilmu kita. Tahu, tidak apa-apa buat kita. Tidak tahu sebelum ada salju tebal, tahu setelah salju tebal, fadilah, tidak apa-apa. Sebelum dicipta dan setelah dicipta berubah, tidak apa-apa. Tapi Tuhan, salju sebelum diturunkan, salju setelah diturunkan, ilmunya sama saja tidak boleh berubah. Ya ini siapa? Dirinya sendiri. Itu tidak malah mencederai ilmunya Tuhan. Ketika Tuhan tidak tahu tentang siklus yang individual itu, jadi kan ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ada. Iya. Nah, ya ini apa? Yang terbatas. Tuhan tidak punya istri, berarti Tuhan tidak kaya. Tuhan tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya telinga. Telinga seperti kita punya nggak? Tidak punya, berarti Tuhan miskin. Itu miskin buat kita. Buat Tuhan kalau dikasih telinga justru miskin. Tuhan kalau dikasih ilmu yang warna-warni ini justru miskin. Karena terbatas. Buat kita kaya. Makanya saya bilang semakin tahu unsur kimia saya hebat. Tuhan semakin tahu unsur kimia, miskin. Enggak kan, karena selama ini yang kita ketahui itu, ketika dikatakan Tuhan berilmu, segala hal itu yang antum ketahui. Itu yang dibilang sudah merasa mukmin padahal belum mukmin. Ternyata justru malah ini yang kita maksudkan itu. Tidur dalam keadaan yakin lebih bagus daripada tahajud itu. Tapi jangan tidur, biar yakin tetap tahajud semakin bagus. Itu maksudnya, karena tidak ada yang mengiskal. Coba diiskal, bingung.
Tuhan tahu nggak ini ikan berenang? Tuh tahu dong. Kalau nggak tahu berarti bodoh. Nah, ada bodoh itu jelek nggak? Jelek. Tahu bagus nggak? Bagus. Tapi bagus ini bergradasi nggak? Bergradasi. Tahu kepada yang terbatas dengan tahu secara tidak terbatas, mana lebih afdol? Itu yang tidak terbatas. Nah, ketika tidak terbatas, adakah renang-renang? Tidak ada. Renang-renang itu keterbatasan. Tidak punya uang, jelek nggak? Punya uang, bagus nggak? Tuhan punya uang, jelek nggak? Jelek apa bagus? Jelek, karena Tuhan kalau mau beli sesuatu, kalau mau sesuatu harus beli pakai uang itu. Jelek. Tuhan mencipta. Gitu. Punya mobil bagus nggak? Tidak punya mobil bagus, jelek apa bagus? Anggap dulu jelek. Jelek kan? Punya mobil bagus nggak? Iya. Bagus. Tuhan punya mobil bagus nggak? Tidak bagus, karena mau ke pasar Tuhan pakai mobil. Seperti itu. Makanya tidak boleh ikut perasaan. Jangan lari ke juz'iyat. Kalau belajar filsafat jangan seperti apa? Itu juz'iyat namanya. Antum membumi terus, tidak melangit. Belajar filsafat langsung nyari contoh sendiri. Saya nerangin sampai keluar urat nadi segala macam, antum nyari contoh, habis. Yang saya terangin habis. Jadi jangan cari contoh, ikuti saja alur saya ini. Biar mendekatkan. Tidak boleh. Tidak bisa, karena ilmu akli tidak bisa. Sudah saya bilang, antum pernah melihat wujud? Tidak pernah. Tapi antum selama ini kan merasa pernah. Itu. Terus fungsi tasawur bagaimana itu, saudara? Fungsi tasawur itu setelah antum tahu, setelah kuat apa? Tiangnya. Kalau antum tahu tiangnya, maka saya bilang sambil minum teh nonton TV bisa percaya sendiri. Ada sulitnya juga, tapi nanti akan lincah sendiri. Asalkan pokoknya udah kena. Contoh sesuai dengan yang anda contohin. Nah, setelah selesai pokok dan paham, baru antum memperluas. Tapi ketika saya lagi teriak-teriak, antum nyari contoh sendiri, habis. Lari ke juz'iyat, itu namanya membumi. Kenapa membumi? Lari ke kasarat, lari ke banyak, lari ke kasrah, ke plural. Tuhan itu individual sangat, artinya basit, sederhana, satu. Semakin menyatu, semakin mensatu, yakni itu semakin bagus, semakin melarikan diri dari dimensi. Nah, kaidah asliyah ini mau menyentuh yang mensatu itu. Kalau antum tarik terus ke dimensi, nanti berubah-berubah. Bagaimana kalau minum teh? Bagaimana kalau jalan? Diganti contohnya. Supaya tentrem katanya. Tidak bisa tentrem. Karena itu perasaan. Antum harus tangkap dalil aklinya itu. Makanya, Ibnu Sina mengatakan kalau ingin jadi filosof, jangan banyak baca buku cerita. Jadi kalau istilahnya jangan nonton serial kalau bahasa sekarang. Ini karena cerita dan serial itu perasaan. Sementara filosof itu akal. Nah, akalnya itu yang mau dikuatkan, bukan perasaannya. Akalnya yang mau dikuatkan bukan melihatnya, bukan menangisnya, bukan menyentuhnya, bukan terhanyutnya, bukan terharunya, bukan. Kalau itu yang diperkuat, hilang akalnya. Nah, semakin menghayawan, itu yang disebut akhlada ilar'ad, semakin membumi, semakin lari ke banyak, ke lautan banyak. Nah, Tuhan itu sendiri, satu dan sederhana, tidak ada warna-warni. Makanya susah sekali menangkap bagaimana Tuhan tidak tahu teh ini ya. Masa tidak tahu? Nah, dia tidak tahu. Dia tidak mengerti. Kalau tahu justru jelek begitu. Tuh, ini masa goyang-goyangnya teh ini di gelasnya, anak goyang-goyang nih. Masa Tuhan tidak tahu yang itu? Saya aja tahu, masa Tuhan nggak tahu yang hebat? Justru ketika Tuhan hebat itu tahu goyangan teh ini tidak dalam bentuk goyangan teh. Siapa? Ya dirinya itu. Kan hebat. Pernah nggak dengar bahwa ilmu itu afdalnya ilmu sesuai dengan afdalnya objeknya? Kalau antum mau cari ilmu, itu pahalanya, afdaliyahnya disesuaikan dengan objeknya. Antum belajar kimia dengan antum belajar fikih, mana lebih afdal? Lebih afdal fikih. Kenapa? Karena objeknya fikih ilmu Tuhan. Sekarang Tuhan tahu objeknya cuma satu, dikatakan cuma. Siapa objek ilmu Tuhan? Dirinya. Oh, tapi dirinya yang satu ini segala-galanya. Habis, sudah selesai. Jadi tolak selain dirinya itu. Selain pengetahuan Tuhan kepada selain dirinya, tolak saja. Tidak usah takut-takut. Itu kalau filosof. Tidak usah ngeri-ngeri nanti musyrik apa. Tidak.
Justru itu makanya disyirik-syirikkan, dikafir-kafirkan karena begitu. Filosofnya menolak ilmu Tuhan. Masa saya minum teh tidak tahu Tuhan kan gitu. Itu karena perasaan, main perasaan dia. Padahal kalau ditarik ke akal, justru kalau tahu dalam bentuk saya minum teh, berarti menolak orang yang lari. Kan macam-macam ini, individual kan banyak. Juz'iyat, saya minum teh, Ali ngobrol, fulan lari, ini maksudnya. Banyak, kasrah, banyak. Ketika tahu plural, banyak, berarti ilmu Tuhan bukan tidak terbatas. Berarti banyak, luas. Nah, berarti terbatas. Tapi kalau tidak terbatas, berarti tidak ada minum teh, lari jauh, ngobrol, ini tidak ada. Ikan, daging, kopi, apa saja contohnya. Nah, itu. Makanya tangkap dasarnya itu. Bisa tidur nyenyak sekarang. Nah? Bisa tidur nyenyak. Saya yakin. Ya. Justru harus semakin bangun, semakin merindukan Tuhan kalau bisa. Gitu. Anak kayaknya sudah kelelahan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Semoga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita, kakek-kakek dan nenek kita, mukminin-mukminat, ayah dan guru-guru kita, orang yang berjasa kepada kita, orang yang pernah kita sakiti, yang belum kita mintai ridhonya. Semoga datangnya Imam Zaman dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi syiahnya yang layak menunggu, hakikat menunggu dan layak menjadi tentaranya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala